Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang kesekian kalinya dengan Pak Guru dalam materi pembelajaran agama Islam atau pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema pada pagi hari ini yaitu memahami dan mendalami tentang keragaman agama di Indonesia, negara kita ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita seperti biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, pemahaman ilmu yang komplit, dan juga hati yang terbuka, bisa memahami, mendalami, dan mengaplikasikan serta mengimplementasikan dan mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, khususnya pendidikan agama Islam. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي جميع الأمور واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, langsung kita pembukaan materi ya. Nah, semuanya diperhatikan, dipahami serta diteliti dengan seksama apa yang Pak Guru sampaikan. Pendidikan agama Islam untuk siswa SD kelas 5 dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang keragaman agama di Indonesia. Sebelum Pak Mazid menjelaskan tentang pemahaman yang mendalam tentang keragaman agama di Indonesia, marilah kita mengenal dulu apa itu agama. Anak-anak kelas 5 yang sangat saya banggakan dan saya sayangi, maaf ya Pak Guru menguap, karena tadi malam habis kehujanan, jadi hawanya itu ngantuk, eh, pengennya tidur terus, tapi kita harus tetap semangat karena ini adalah kewajiban kita menuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seperti itu ya. Agama, apa itu Pak agama? Agama itu menurut pemahaman yang sederhana saja. Agama itu intinya adalah pedoman kita, pedoman hidup kita untuk kita agar dapat membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Itu lewat agama atau lewat ilmu agama. Ketika orang tidak mempunyai agama dan tidak mempercayai agama dan tidak mau mempelajari tentang ilmu agama, maka saya bisa menjamin orang tersebut atau anak tersebut tidak akan
tahu dan tidak akan mau tahu apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Semua bahkan bisa berbalik. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Itu kalau orang pendidikan agamanya atau orang tidak mempunyai agama sama sekali dalam keyakinannya. Lah di Indonesia ini kita mulai menginjak ke pembelajaran ya. Di Indonesia ini ada berbagai macam-macam agama. Ada banyak sekali agama di Indonesia ini. Cuma yang apa namanya yang diakui di Indonesia itu mungkin ada sekitar 5 atau 6 agama. Yang pertama itu agama Islam, yang kedua itu agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, ada agama Kristen Protestan juga ada yang bahkan anak atau orang tidak punya agama, tidak beragama itu ada. Di Indonesia apakah ada, Pak? Ada anak-anak, namanya ateis. Ateis itu orang yang tidak mempercayai Tuhan. Dia pokoknya hidup itu ya wis mengalir aja. Nggak pernah percaya sama Tuhannya agama Islam, Tuhannya agama Kristen, agama Buddha, Tuhannya agama Hindu. Dia nggak percaya. Intinya saya lahir ya lahir gitu aja, mati besok ya kembali ke tanah gitu aja. Nggak ada dia nggak percaya tentang akhirat, dia nggak percaya tentang Allah, apalagi tentang Nabi Muhammad dia nggak percaya. Orang ateis itu intinya orang yang tidak mempunyai agama. Jadi agama-agama itu diakui di Indonesia dengan berbagai macam cara peribadatan yang berbeda, dengan tempat ibadah yang berbeda, tata cara ibadah yang berbeda, bahkan Tuhan yang berbeda. Kita tahu semua. Kalau orang Islam itu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang Kristen itu anak-anak Tuhannya itu mungkin ada yang bilang Tuhan Ibu, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, Tuhan Bapak, Yesus Kristus ya, Bunda Maria. Kalau orang Hindu beda lagi Tuhannya, orang Buddha beda lagi Tuhannya, beda-beda. Maka dari itu harus dikenal tentang agama-agama itu agar bisa rukun, agar bisa damai, agar bisa hidup berdampingan, membangun kerukunan dengan cara apa? Mengenal dialog antar agama. Anak-anak kelas 5 yang sangat saya sayangi, mengenal dialog antar agama itu penting. Satu, agar membantu menciptakan pemahaman, toleransi, dan perdamaian di antara berbagai komunitas agama. Tadi Pak Guru mengatakan bahwa sosok orang yang mempunyai agama yang berbeda-beda, kalau tidak mempunyai pemahaman akan kerukunan, akan saling menghargai antar umat agama dengan yang lainnya, pasti akan terjadi bentrok. Atau kalau bahasa sederhananya, akan terjadi perbedaan pendapat, akan terjadi cek coro jawane ilo-iloan. Tuhanmu itu gak ono, Allah itu gak ono, Allah itu nggak ada. Tuhanmu nyembah sapa begitu. Kalau kata orang yang lainnya, Tuhanmu itu Tuhan patung, patung kamu buat sendiri kok disembah-sembah. Itu yang satunya. Jadi akan terjadi saling menghina, saling mengolok-olok antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang lain. Makanya penting untuk adanya dialog untuk menciptakan pemahaman, untuk menciptakan sebuah iklim toleransi dan perdamaian di antara berbagai komunitas agama. Kita tahu di Indonesia ini anak-anak, ya, kalau apa namanya, kalau orang agama tertentu ini hari raya, maka agama yang satu menjadi penjaganya, menjadi tukang keamanannya, menjadi apa namanya, bagian untuk agar tidak terjadi kekacauan atau hiruk pikuk, maka dijaga. Kalau agama yang ini melakukan hari raya yang lain juga menjaga. Itu Indonesia. Kita
bisa melakukan itu kalau ada dialog antar umat beragama untuk mencapai kerukunan dalam keberagaman di Indonesia. Yang kedua, berbagi pengalaman anak-anak. Anak-anak yang sangat saya sayangi dan sangat saya banggakan, melalui dialog itu akan juga dapat saling berbagi pengalaman, nilai dan perspektif berbeda untuk memperkaya pengetahuan kita. Maka dari itu, maka dari itu anak-anak, dengan kita berdialog antar umat beragama, dengan kita berdialog antar umat beragama, maka akan terjadinya saling berbagi pengetahuan secara nggak langsung. Contoh, saya umat Islam, saya nggak tahu umat Kristen itu nyembahnya Tuhan siapa, sholatnya di mana, menyembah Tuhannya di mana kan nggak tahu anak-anak. Dengan saya punya teman Kristen. Kami dialog berdua antara saya umat Islam, dia umat Kristen. Dengan dialog itu akan muncul dan akan timbul manfaat saling mengerti satu sama lain. Saya jadi mengerti, oh orang Kristen itu sholatnya di gereja. Orang Kristen itu hari rayanya Natal. Orang Kristen itu Tuhannya ada tiga, ini. Terus teman saya yang Kristen, oh orang Kristen itu apa? Orang Islam itu Tuhannya satu Allah, tapi nggak terlihat. Terlihatnya besok ketika ketika mereka sudah meninggal dunia. Yang ketiga, dialog antar agama itu untuk apa, Pak? Untuk membangun kerukunan. Seperti yang saya bahas pertama tadi. Dialog dengan antar umat beragama akan membangun sebuah keberagaman dan dapat membuat antar umat beragama ini saling menghargai, dapat mencegah konflik dan membangun kerukunan antara pemeluk agama yang berbeda. Jadi nggak saling ejek-ejekan, nggak saling ilo-iloan anak-anak. Sumpama di satu kelas 6 atau kelas 5 ada anak 10, yang dua Islam, yang dua Kristen, yang dua Hindu, yang dua Buddha, yang dua Konghucu, atau yang dua ateis, nggak punya agama. Ini semuanya kumpul jadi satu kelas 5 agama. Lah, bagaimana 10 anak ini bisa rukun kalau nggak ada dialog? Bagaimana 10 anak ini bisa rukun kalau mereka nggak saling tukar pengalaman, saling ngobrol? Bagaimana mereka 10 ini rukun kalau tidak saling membangun kerukunan untuk mencegah konflik antar umat atau antar sesama teman yang agamanya berbeda. Itulah mengenal dialog antar agama, termasuk manfaatnya. Selanjutnya, memahami tantangan keragaman di Indonesia. Anak-anak, perlu kalian ketahui, keragaman di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jangankan agama, Indonesia ini bahasanya mungkin kalau secara nasional bahasa Indonesia ya, seperti yang saya yang ngomong ini. Tapi ada kan bahasa-bahasa selain Indonesia yang ada di daerah tertentu. Contoh bahasa Jawa, bahasa Madura, ada lagi bahasa apa namanya itu? Bahasa orang-orang yang di Kalimantan itu, bahasa-bahasa Dayak. Ada lagi bahasa-bahasa orang-orang Bugis. Ada lagi bahasa-bahasa orang-orang pedalaman-pedalaman. Mereka mempunyai bahasa, mempunyai suku yang berbeda-beda dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, dengan adat yang berbeda-beda, dan tata cara hidup yang berbeda-beda. Maka itu akan menjadi tantangan untuk kita semua sebagai orang Indonesia, bagaimana caranya keragaman di Indonesia ini macam-macam agama, macam-macam suku, macam-macam bahasa iki isok kumpul jadi satu, bisa kumpul jadi satu di negara Indonesia, tapi rukun. Lah, itu tantangan buat kita. Karena satu di Indonesia ini banyak perbedaan budaya. Indonesia memiliki beragam suku.
bahasa, budaya yang dapat menimbulkan tantangan dalam interaksi sosial kalau tidak disikapi saling menghargai dan toleransi. Dua keyakinan agama. Di Indonesia ini ada 6 agama resmi yang dilindungi negara, yang diakui negara. Kalau agama 6 ini tidak apa namanya umat manusianya tidak saling menghargai, tidak saling apa namanya itu membangun sikap toleransi, menghormati antar umat beragama, ya bertengkar terus nanti, nggak ada selesainya. Iya, saling olok-olokan, Tuhannya diolok sini, Tuhannya ini diolok sini, jadi nggak enak. Yang ketiga, ekonomi dan akses. Ekonomi ekonomi di Indonesia atau manusia penduduk Indonesia kan pasti nggak sama. Ada yang pasti beda-beda kan. Ada yang ekonominya rendah, ada yang ekonominya kaya, ada yang miskin, ada yang standar, ada yang stagnan, beda-beda. Itu pun akan bisa memicu ketidakadilan dan kesenjangan sosial kalau tidak disikapi atau tidak ditindak dengan cara yang baik dalam ruang lingkup keragaman di Indonesia. Yang terakhir yaitu prasangka, stigma atau prasangka. Jadi kita itu kalau bahasa Jawanya atau bahasa Arabnya itu suudon. Kita sebagai manusia itu tidak boleh saling bersuudon, apalagi kepada apa namanya itu sesama umat agama lain. Sesama muslim itu nggak boleh, apalagi kepada umat agama lain. Jangan sampai kita suudon punya hati, wah agama Kristen itu loh nyembah kok nyembah patung, nyembah kok patungnya disembah-sembah dewe. Agama Buddha itu loh nyembah kok nyembah kayak ngono dewa-dewa. Agama Hindu itu loh, agama Islam itu loh nyembah kok nyembah Allah. Allah kan nggak kelihatan. Itu nggak boleh kita seperti itu. Kalau kita memang orang Muslim atau kita orang Hindu atau Buddha atau Kristen, ada teman kita berlainan agama dengan kita, ya udah biarkan, nggak apa-apa. Tidak usah kita suudon kepada mereka, tidak usah kita menghina Tuhan mereka, tidak usah kita berburuk sangka dengan tata cara ibadah mereka. Biarkan mereka beribadah dengan cara mereka dengan Tuhan mereka, kita beribadah kepada Tuhan kita dengan cara kita. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seperti itu anak-anak, nggih. Jadi jadi intinya itu jangan sampai kita itu saling olok-mengolok dengan orang yang beragama lain. Menyikapi tantangan keragaman di Indonesia. Satu, bagaimana sih Pak Guru cara kita bisa menyikapi keragaman di Indonesia, Pak? Saling menghargai. Seperti yang saya bilang tadi, kalau punya teman berlainan agama dengan kita, jangan kita menghina. Walaupun menurut kita mereka itu salah. Kenapa mereka nggak Islam, kok Kristen? Kenapa mereka menyembah patung? Kenapa mereka Hindu? Yang benar kan menyembah Allah. Ya, benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut mereka. Begitu juga mereka teman-teman kita yang bukan Islam. Mereka melakukan kebenaran yang mereka yakini, tapi belum tentu benar menurut kita. Karena yang maha benar itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak boleh membenarkan apa yang kita yakini dengan cara menghina, mengolok-olok, atau suudzon berburuk sangka kepada orang yang beragama lain. Yang kedua, caranya gimana Pak menyikapi tantangan keragaman di Indonesia? Belajar dan bertukar pengalaman yang tadi sudah saya jelaskan. Tiga, mengedepankan dialog. Ada apapun masalah, entah masalah ruang lingkup sosial, ruang lingkup politik, ruang lingkup individu, ruang lingkup publik. Semua itu harus mengedepankan dialog. Agar apa? Agar agar muncul solusi yang konstruktif dan bisa untuk menyelesaikan tantangan-tantangan, masalah-masalah yang kita semua hadapi. Intinya musyawarah lah, rembukan, musyawarah atau rembukan. Oke. Terus yang selanjutnya mengenal ideologi dan pandangan hidup. Satu, orang itu hidupnya itu bisa apa tuh namanya sukses atau bisa gagal itu harus
dilihat dari sudut pandang hidupnya itu sendiri. Satu religius, pandangan hidup yang didasarkan pada keyakinan spiritual dan nilai-nilai agama. Religius itu orang-orang yang percaya akan keyakinan agamanya mereka masing-masing. Ideologis, pandangan hidup yang didasarkan pada prinsip atau sistem ide tertentu. Ini yang saya bilang tadi, sebagai orang-orang yang memandang kehidupan itu intinya itu hanya dia itu punya prinsip tanpa bisa dirubah, tanpa mengikuti orang lain, dan juga dia tidak bisa dipengaruhi dengan prinsip-prinsip orang lain. Yang ketiga, sosial. Pandangan hidup menekankan pada interaksi kepentingan bersama dalam masyarakat. Kita ketika di masyarakat, kumpul dengan manusia, kumpul dengan orang banyak. Ya kita yang, apa ya, kalau bahasa Jawanya itu yang geracah, yang sering saling sapa, sering mau apa itu namanya? Silaturahim. Agar apa? Agar terjadi interaksi sosial yang bagus dengan masyarakat. Jadi itu ideologinya seperti itu. Jangan sampai kita itu nggak mau kumpul orang, nggak boleh itu. Yang terakhir, naturalis, pandangan hidup yang menekankan pada harmoni dengan alam dan lingkungan. Dengan alam dan lingkungan juga begitu, kita juga harus harmoni, kita juga harus merawat, kita harus membuat lingkungan kita itu nyaman, tanaman-tanaman kita nyaman, makhluk-makhluk yang lain itu nyaman, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal ideologi dan pandangan hidup kita sendiri. Yang terakhir anak-anak, di sini ada rangkuman pentingnya menjaga kesatuan di atas keragaman. Dari awal tadi yang saya jelaskan tadi adalah tentang intinya bagaimana di Indonesia ini kan banyak agama-agama, suku-suku, suku-suku, adat istiadat dan budaya. Intinya bagaimana caranya itu untuk rukun tadi sudah saya jelaskan. Lah, pentingnya menjaga kesatuan di atas keragaman ini gunanya untuk apa? Satu, toleransi untuk bisa saling menghormati perbedaan dan menerima keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Jadi perbedaan itu bukan kok perpecahan. Indonesia beda-beda agamanya berarti bentrok, tawuran atau perang terus. Enggak begitu. Malah perbedaan itu bisa dipersatukan dengan apa? Dialog antar umat beragama. Yang kedua, persatuan untuk menemukan kesamaan dan membangun ikatan yang erat di antara masyarakat yang beragam. Masyarakat rukun, hidup damai, tentram, ayam, baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Yang ketiga, keutuhan nasional, keamanan nasional, atau integrasi nasional. Menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia di tengah berbagai perbedaan yang ada. Nek kapan masyarakat iki damai, rakyat Indonesia ini tentrem ayem, rakyat Indonesia ini saling bantu membantu, saling tolong menolong, pemerintahnya juga nggak zalim, pemerintahnya juga pemimpin-pemimpinnya, mulai tingkat kecamatan, desa, kabupaten, provinsi sampai nasional presiden mau mengabdikan diri kepada rakyat, rakyatnya juga mau patuh samina wa ata'na kepada para umaroknya, kepada ulamanya, maka akan muncul timbul manfaat yaitu integrasi nasional. Apa itu Pak? Keamanan nasional terjaga karena masyarakat rukun, karena masyarakat damai, karena masyarakat adem ayem, maka semuanya akan tertata dengan baik ketika suasana itu damai dan rukun. Begitu anak-anak. Alhamdulillah sudah selesai materinya yang Pak Guru sampaikan. Dari sini mungkin nanti ada pertanyaan boleh, tapi kita tutup dulu materinya ini. Nanti kita adakan sesi pertanyaan atau sesi dialog, diskusi dengan teman sejawat, dan juga maju satu persatu boleh untuk menanyakan apa barangkali ada yang belum bisa kalian pahami tentang keberagaman di Indonesia ini. Karena juga keberagaman di Indonesia ini adalah sebagai inspirasi kekuatan bangsa. Ya, ya, kalau tidak sebagai inspirasi kekuatan bangsa, ya bangsanya nggak kuat. Indonesia ini kuat karena apa?
Karena keberagaman agama di Indonesia dijaga dengan kerukunan, toleransi, dan saling menghargai. Maka akan menjadi sumber inspirasi, menjadi ketahanan bangsa, dan menjadi kreativitas dan inovasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Anak-anak, kesimpulan dari pesan dan moral pembelajaran pada pagi hari ini adalah menerima keragaman, menghargai perbedaan sebagai anugerah dan kekayaan bangsa, membangun kerukunan, menciptakan dialog dan kerja sama yang harmonis antar kelompok, menjaga persatuan, memelihara rasa kebangsaan dan cinta terhadap Indonesia. Dan dengan memahami dan menyikapi tantangan keragaman dengan bijak, maka kita dapat mewujudkan Indonesia yang rukun, damai, sejahtera, baldatun thayyibatun, warabbun ghafur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak, kelas 5 yang sangat saya sayangi, saya banggakan. Selesai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti akan kita buatkan kuisis ya, anak-anak bisa mengerjakan. Tapi sebelum itu nanti saya kepengen kita dialog dulu, kita diskusi dulu, atau tanya jawab. Barangkali anak-anak ada yang perlu ditanyakan kembali, kita ulas kembali, baru nanti kita buat kuisis untuk mengerjakan soal untuk saya biar mengetahui sampai mana pemahaman anak-anak tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.